Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menjalankan salat subuh berjamaah. Semoga amal kita semua ini menjadi pemberat timbangan amal kita nanti pada hari kiamat. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta para pengikutnya yang setia dalam mengamalkan tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disunahkan ketika akan perpamitan safar misalnya, apalagi jauh, untuk mendoakan orang-orang yang akan kita tinggal, yaitu dengan doa astaghfirullaha alladzi la tadi'u wada'i'uhu, atau ada sebagian lain yang memberikan harokat la yudayyi' wada'i'ahu, aku titipkan kalian kepada Allah. Misalnya besok kita mau mudik dan kita tinggalkan mungkin orang tua kita, ya kakak kita, adik kita dan seterusnya, atau mungkin kita safar mau tugas kantor dan yang lainnya, kita berdoa dengan doa tadi, ya untuk keluarga yang kita tinggalkan, aku titipkan kalian kepada Allah, yang titipan Allah tidak akan mungkin tersia-siakan, atau yang tidak mungkin Allah menyia-nyiakan titipannya. Dan doa ini sangat penting, karena kita safar tidak tahu nanti apa yang akan terjadi di jalan. Barangkali kita pulang tanpa nyawa, atau mungkin pulang tinggal nama saja. Yang namanya di safar kita tidak tahu. Nah, ketika kita sudah berdoa dengan doa tadi, kita sudah pasrahkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan izin Allah, bagaimanapun juga kita nanti, keluarga kita kan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain dari Imam Ahmad, innallaha idza studi'a syai'an hafidhahu. Allah kalau dititipi sesuatu, tidak mungkin Allah kalau dititipi sesuatu pasti akan menjaganya. Innallaha idza studi'a syai'an hafidhahu. Allah kalau dititipi sesuatu pasti dijaga. Dewek nek titip duit kadang kelong, titip omongan kadang nambah, tapi Allah tidak, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kisah di masa Khalifah Umar bin Khattab, meskipun kisah ini ditaifkan, dilemahkan oleh sebagian para ulama, namun secara makna benar, apabila dikaitkan dengan hadis-hadis lain yang sahih juga maknanya sahih. Pernah ketika Umar melihat seorang bapak dan anak, wajahnya sangat mirip, plek jiplek. Umar heran, kok bisa kamu dan anakmu ini mirip sekali. Maka si bapak tadi justru mengatakan, ya Umar, ya Amirul Mukminin, ada sesuatu yang lebih menakjubkan lagi. Umar tanya, apa itu? Anak saya ini lahir di kuburan, artinya lahir di alam kubur. Umar tanya, kok bisa? Dulu ketika saya mau berangkat jihad,
istri saya dalam kondisi hamil, ya, saya ada panggilan jihad, saya harus berangkat. Ya, istri saya protes, Mas, ya, engkau akan meninggalkan saya dalam kondisi seperti ini, hamil seperti ini. Ya gimana lagi, ada pemerintah ya mewajibkan pada saya untuk jihad. Ya udah, akhirnya istrinya ridho menerima dan mengizinkan, ya, merelakan, meridhokan istrinya, suaminya berangkat jihad. Lah sebelum berangkat, suaminya mendoakan, ya, berdoa dengan, ya, mirip dengan doa tadi, astaudiullaha alladzi fi batnik. Saya titipkan kepada Allah janin, ya, saya titipkan kepada Allah janin yang ada di perutmu. Ya udah, habis itu berangkat jihad. Selesai perang jihad, ya, laki-laki tadi pulang. Pintu rumah diketok, gak ada yang keluar, malah tetangga yang berdatangan, dia ngabarin, Mas, Pak, istrimu sudah meninggal, ya, beberapa hari yang lalu. Ya, biarkan urusan HP, urusan telepon, ya, tidak ada kabar. Ya, intinya istri sudah meninggal, ya, dikuburkan, minta ditunjukkan di mana kuburnya, didatangi, ya, dipandangi kubur istrinya. Lah tiba-tiba keluar api, ya, keluar asap dari kubur dan kuburan terbelah. Ya, kayak nang film bayan. Ya, kuburan terbelah. Lah si ibu tadi melahirkan janin yang dulu dikandungnya. Kemudian ada suara dari langit yang mengatakan, ya ayyuhal mustawdi' waladahu ilallah khudh waladaka. Wahai orang yang dulu menitipkan anaknya kepada Allah, sekarang ambil anakmu. Ya, anaknya diambil, dipelihara dan seterusnya, yaitu yang nanti mirip sekali dengan bapaknya tadi. Bahkan suara tadi masih mengatakan, seandainya dulu kamu titipkan ibu istrimu juga, dengan izin Allah istrinya juga masih hidup, cuma masih dititipkan benkur anak etok, bayi netok, ya, ibunya meninggal tapi anaknya hidup. Ya, artinya apa? Ya tadi, seseorang ketika menitipkan sesuatu, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah akan dijaga oleh Allah. Dan ini juga mirip dengan kisah dua orang, ya, mungkin kita pernah dengar, dua orang Bani Israel yang saling berhutang, ya, yang satu berhutang kepada yang satunya lagi, ya, sebanyak 1000 dinar, ya, 1000 dinar, ya, bukan uang yang sedikit, ya. Kalau sekarang 1 dinar berapa? 5 jutaan, ya, 5 miliar. Ya, 1 dinar 4,25 gram emas. Setelah orang yang ini meminjam 1000 dinar kepada temannya, dia safar pergi, nyebrang lautan, ya, dengan janji dalam sekian tempo akan dibayar. Nyebrang lautan, melanjutkan safarnya. Lah ketika jatuh tempo, dia akan mengembalikan, dia mengumpulkan uang lagi, ya, dapat 1000 dinar, mau cari kapal untuk nyebrang, mau membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Tapi cari-cari kapal, tidak ada kapal yang nyebrang, tidak ada perahu dan seterusnya. Udah, ya, tapi sudah jatuh tempo. Dia ambil kayu, ya, ambil kayunya dibelah, tengahnya dilubangi, 1000 dinar, ya, emas 1000 dinar dimasukkan ke dalam kayu, ditutup lagi, diikat dan seterusnya, ya. Kemudian kayu tadi dilempar ke lautan. Ya, ketika melempar kayu tersebut, si laki-laki tadi sambil berdoa, astaudiuka Allah. Ya Allah, saya titipkan kayu yang berisi 1000 dinar ini kepada Engkau, ya Allah. Udah, kayu dilempar, ya, dan orang yang dipinjami nunggu di seberang, ya, nunggu di seberang karena sudah jatuh tempo, ya. Ditunggu-tunggu tidak ada kapal yang datang, lah katanya mau dibayar, ini sudah jatuh tempo dan seterusnya. Pala ada kayu, ya. Dia berpikir ini kayu bisa diambil untuk kayu bakar, diambil, bawa pulang, dibelah, kemudian uang 1000 dinar berjatuhan, ya, dari dalam kayu tersebut. Artinya tadi kembali kepada menitipkan sesuatu kepada Allah, ya.
Ketika seseorang menitipkan sesuatunya kepada hal-hal yang terpenting dalam hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, Allah jaga. Makanya ketika kita ngantar anak kita sekolah, ngantar anak kita ke pesantren, atau mungkin anak kita pamitan main, ya, orang tua kan kadang was-was, apalagi zaman sekarang, ya, banyak pembulian, banyak pelecehan, ya, ngeri. Orang tua kadang was-was, ya, saya sendiri kadang was-was, ya, meskipun di pesantren dia kadang was-was, ya, ada berita yang aneh-aneh itu kan. Maka agar diri kita lebih tenang, jiwa kita lebih tenang ketika kita ngantar anak kita sekolah, ke pesantren, pamitan main, ya, sambil jabat tangan, sambil dicium, sambil doakan juga, ya, sambil doakan astaudiukallah alladzi la tadi wada'iuhu. Aku titipkan engkau wahai anakku kepada Allah yang tidak akan mungkin Allah menyia-nyiakan titipannya. Sudah, setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya tadi, apalagi zaman sekarang, ya, banyak hal-hal yang aneh-aneh, ya. Dan itu terjadi pada anak-anak, ya. Maka di samping kita titip kepada guru, ya, titip kepada kepala sekolah, Pak Ustadz, saya titip anak saya dan seterusnya, jangan lupa juga untuk menitipkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan justru ini yang terpenting, ya. Guru, kepala sekolah, ya, muridnya pirang-pirang, orang mungkin pun ngurusi anaknya dewek tok gitu kan, ya, pasti, ya, harus bertanggung jawab kepada seluruh anak. Maka di antara solusi terpenting adalah kita titipkan juga anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian warahmatullahi wabarakatuh wa sallallahu ala Muhammadin wa sallallahu tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.